Saya sempat berkali-kali ditanya pendapat pribadi tentang Pak Prabowo. Dan saya jawab, beliau adalah seorang patriot. Hari ini saya terus mempercayai sebagai seorang patriot. Beliau adalah seorang yang telah mengalami pendidikan modern sejak usia belia dan berasal dari keluarga intelektual yang amat terpandang. Dengan sangat Usai pidato, Prabowo sempat mendatangi Anies dan Muhaimin dan saling bersalaman. Pada ya. momen itu, Prabowo terlihat menggenggam lengan Anies dengan erat. Ya begitu gemes sekali ya. Kedua pasangan calon pun saling melempar tawa. Pengen tak kampleng. Yang barangkali adalah merupakan strategi Anies Baswedan untuk mendekati calon presiden yang sudah ditetapkan oleh KPU untuk bergabung di dalam kabinetnya Prabowo Gibran. Ya, namun demikian banyak warga masyarakat yang tidak setuju apabila Anies Baswedan masuk di dalam kabinetnya. Walaupun Anies Baswedan telah memberikan semacam sanjungan yang sangat tinggi kepada Prabowo Gibran dengan menyebut Prabowo Gibran sebagai patriot. Ya, Anies Baswedan menyanjung setinggi langit kepada Prabowo Subianto sebagai seorang patriot sejati dan selamat menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden. Ya, barangkali juga berharap untuk mengajak Anies Baswedan bergabung di dalam kabinetnya nantinya. Selamat menjalankan amanat konstitusi. Selamat bekerja menunaikan harapan rakyat yang kini diembankan di atas pundak bapak-bapak berdua. Maka Prabowo tentu paham bahwa dalam demokrasi yang baik, menerima keberadaan oposisi sebagai partner dalam bernegara, menjaga keseimbangan dan independensi tiga cabang kekuasaan. Anies Baswedan begitu sangat tersenyum sekali dengan memberikan sanjungan yang begitu sangat tinggi sekali kepada Prabowo Subianto sebagai seorang patriot, dan akan mungkin berharap sekali Anies Baswedan untuk diangkat menjadi menteri. Pendapat di dalam berserikat berkumpul dalam sebuah proses demokrasi. Dan sebagai seorang patriot didik, saya Prabowo akan mengembalikan dan akan menjaga nilai-nilai demokrasi ini di masa-masa Indonesia. Anies mendatangi PKB, namun demikian Anies bukanlah pejabat teras PKB. Ya, seandainya nanti yang akan diajak bergabung di dalam pemerintahan Prabowo Gibran tentu adalah PKB, bukan Anies Baswedan. Namun demikian Anies Baswedan seakan-akan adalah merupakan pejabat teras PKB yang mengatur semuanya masalah PKB. Lalu malam ini di DPP PKB, insya Allah besok ke PKS. Jadi itu aja sebenarnya kegiatannya, menyampaikan bahwa amanah yang dititipkan sudah dijalankan dan hasilnya kita sudah lihat sama-sama. Kita hormati proses sampai tuntas dan sekarang mari kita kawal ke depan supaya transisi berjalan dengan baik dan harapannya demokrasi kita menjadi lebih baik lagi. Pak Anies tadi sempat diskusi soal langkah politik ke depannya nggak sih sama Gus Imin? Belum ya. Nanti kan kita masih akan sering ketemu, jadi masih ada banyak waktu. Jadi sangat jelas sekali Gus Imin juga tidak mengajak Anies Baswedan untuk langkah politik selanjutnya pasca KPU memberikan suatu penetapan kepada capres dan cawapres terpilih Prabowo Gibran. Ya, Caimin adalah ketum PKB, tentunya lebih berkuasa dan lebih dipandang, dan tentunya Prabowo lebih memilih PKB dibandingkan dengan Anies Baswedan yang bukan siapa-siapa di partai PKB ataupun PKS. Ya, menurut saya Prabowo Subianto lebih memilih PKB dibandingkan dengan PKS dan juga Nasdem. Ya, Nasdem telah sedikit banyak berkhianat kepada Jokowi dengan mengusung Anies Baswedan yang sebetulnya Jokowi tidak begitu setuju dengan Anies Baswedan. Fokus pada follow up dari hasil MK tadi. Nah, terkait keberlangsungan koalisi perubahan ke depannya, apakah tetap jalan bareng atau seperti apa nih Pak? Belum tahu. Belum ada pembahasan berarti ya Pak? Kalau untuk Pilpres kan sudah selesai ya. Kan koalisi kemarin dibangun untuk Pilpres. Pilpresnya sudah selesai. Kalau harapan Pak Anies pribadi? Harapan saya demokrasi kita lebih baik.
lagi sudah ikut. Kalau enggak kita baru ngopi yang benar. Ya, terima kasih Mas. Ya, itulah harapan Anies Baswedan agar demokrasi lebih baik. Ya, kelihatannya Anies Baswedan bingung juga mau kemana langkahnya, karena dia adalah bukan siapa-siapa di Nasdem, dia juga bukan pengurus partai. Di PKB juga demikian, demikian juga di PKS. Ya, partai tentunya punya langkah-langkah politik tersendiri di dalam rangka untuk menghadap, di dalam rangka untuk menatap masa depan partai-partai itu. Ya, tentunya tidak perlu mengajak Anies Baswedan karena Anies Baswedan bukanlah siapa-siapa. Sementara Nasdem atau Surya Paloh tetap ingin berhubungan baik dengan PKS. Hal ini adalah menandakan tidak akan diajak dengan koalisi Prabowo Gibran di dalam kabinet, karena tidak mungkin PKS diajak oleh Prabowo Gibran. Juga tadi Pak Sekjen KPU juga menyampaikan bahwa kolaborasi PKS dan Nasdem inginnya dibawa ke keberlanjutan, ada keberlanjutan di sana. Apakah tadi juga dibahas soal mungkin nanti peluang, sejauh apa peluang Nasdem dan PKS bekerja sama di Pilgub DKI, dan apakah sudah ada beberapa nama yang tadi dibahas? Seperti itu Pak Sekjen. Baik, banyak hal memang benar sekali kita sudah bicarakan diskusi ke arah mana saja itu. Sejujurnya memang demikian. Yang kita cari adalah titik temu selalu. Titik temu begitu ya. Kita memahami tentu tidak semuanya kita memiliki kesamaan. Nah, tetapi bukan perbedaannya yang kita cari dan kita buat sedemikian rupa, tapi justru mencari titik kesamaan yang memungkinkan. Kan dalam hubungan kerjasama tentang pilkada. Secara spontan saya katakan tadi kita sudah menemukan beberapa wilayah yang saya tidak bisa sebutkan sejak awal ini pada hari begitu ini. Ya. Bahwasanya kita pasti jelas itu bersama dengan kawan-kawan dari PKS. Ini gambaran yang jelas. Iya, jelas. Kelihatannya Nasdem dan PKS tidak akan diajak bergabung kepada Prabowo Gibran di dalam kabinet, dan hal ini menjadikan tambah begitu sangat erat sekali antara Nasdem dan PKS.